Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Seperti tema kita pada saat ini, saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, kasih yang begitu besar itu diberikan kepada kita. Karena seharusnya kita tidak layak untuk dikasihi oleh Tuhan. Karena dosa-dosa kita, seharusnya kita dihukum. Seharusnya saya dan Bapak Ibu itu dibinasakan. Karena pelanggaran-pelanggaran yang kita terus lakukan. Tetapi sungguh luar biasa Bapak Ibu, Allah masih mau mengasihi kita. Allah masih mau menyelamatkan kita. Sehingga kita perlu bersyukur dalam kehidupan kita. Kalau kita bangun pagi, kita melihat kita masih hidup, kita harus bersyukur. Kita masih sehat. Meskipun sedikit pilek, sedikit sakit kepala, meskipun banyak masalah persoalan belum selesai, tapi kalau Tuhan izinkan kita masih hidup, itu semua karena kasih-Nya terus dinyatakan bagi kita. Kita harus bersyukur karena kasih Allah itu terus menerus dinyatakan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita harus membuang itu perasaan-perasaan dalam diri kita merasa tidak dikasihi. Ada mungkin perasaan-perasaan, gangguan-gangguan, tekanan-tekanan bahwa saudara itu tidak berharga, saudara itu tidak perlu untuk dikasihi, saudara tidak perlu dicintai, saudara tidak dipedulikan. Buang semua perasaan itu. Karena sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita masih punya perasaan itu, hilangkan itu, hilangkan. Karena Tuhan, ada Tuhan yang terus mengasihi kita. Ada Tuhan yang terus-menerus menerima kita apapun kondisi kehidupan kita. Allah tetap mengasihi kita. Ini terus-menerus saya katakan, supaya kita tidak mencari kesenangan di luar Tuhan, tetapi kita terus bersyukur karena ada Tuhan yang mengasihi kita. Namun tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang belum menyadari kasih Allah dalam kehidupannya. Banyak. Dia merasa Allah tidak perlu mengasihi dia. Ya, bayangkan. Dia merasa Allah itu tidak perlu hadir dalam kehidupannya. Dia merasa bahwa Allah tidak perlu ikut campur dalam kehidupannya. Bayangkan. Dia merasa cukup dengan kasih yang dia usahakan. Dia merasa cukup dengan kasih yang dia dapatkan dari orang tuanya, dari kekasihnya, dari suami, istri atau anaknya. Dia merasa cukup dengan kasih yang dia usahakan. Dia merasa cukup dengan apa yang ada padanya, sehingga dia tidak memerlukan Tuhan. Adakah orang seperti itu ada di sini? Kadang-kadang perasaan itu hadir dalam diri kita. Kadang-kadang kita merasa mampu untuk menyenangkan diri kita sendiri tanpa campur tangan daripada Tuhan. Banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Tetapi dia juga tidak sadar. Orang-orang seperti itu juga tidak sadar bahwa semua itu hanya membawa dia pada kehampaan. Hampa hidup. Perasaan seperti itu hanya membawa kita pada kesia-siaan hidup, membawa kita pada kesesatan, bahkan membawa kita pada kebinasaan. Iya. Bapak Ibu pernah mendengar cinta itu buta kan? Cinta itu buta, Pak. Cinta membutakan segalanya. Karena cinta kita melupakan Tuhan. Karena cinta kita melupakan orang lain, kita melukai orang lain. Kita melukai sesama kita atas nama cinta. Itu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Di kalangan anak muda, bahkan orang tua, itu terjadi.
oleh dunia, Bapak Ibu Saudara. Cinta yang ditawarkan oleh iblis untuk membutakan mata hati kita, membuat kita jauh daripada Tuhan. Hati-hati dengan cinta seperti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari kondisi kita. Kita harus sadar bahwa kondisi dunia dan manusia yang hidup di dalamnya itu, kalau tanpa kasih Tuhan, kita pasti binasa. Kita pasti masuk neraka, Bapak Ibu. Kalau tidak ada cinta Tuhan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Sehingga Allah itu terus-menerus menasihati umatnya untuk bertobat. Allah menasihati kita untuk menyadari dosa-dosa dan pelanggaran kita. Bahkan terkadang Allah itu harus memberi peringatan yang keras. Dia memberikan kita peringatan yang keras seperti apa? Kejadian-kejadian yang buruk untuk membuat kita sadar. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel dan bahkan Rasul Paulus dalam kita. Tuhan menghantam Israel dengan membiarkan mereka dijajah, membiarkan mereka dibuang, tanah mereka dibuat tandus, bangunan-bangunan mereka dihancurkan, bahkan termasuk bait Allah, rumah Tuhan. Dikatakan dalam bacaan kita, mereka seperti orang yang bodoh, orang yang tolol. Kasar sekali itu, Bapak Ibu. Mengapa dikatakan mereka bodoh dan tolol? Karena apa? Karena mereka hanya tahu berbuat jahat. Mereka tidak tahu berbuat baik. Itu standar kebodohan dan ketololan dalam Alkitab. Bukan orang yang tidak sekolah, bukan orang yang tidak tahu apa-apa, tetapi orang yang tidak tahu melakukan perbuatan baik dan hanya tahu berbuat jahat. Itu namanya bodoh dan tolol. Dalam bacaan kita, Tuhan masih mengatakan umatku. Itu berarti masih ada harapan. Itu berarti Tuhan masih mengasihi, sehingga Tuhan harus menghajar umat ini. Seorang Paulus dikatakan dalam pengakuannya di surat 1 Timotius tadi. Siapa Paulus, Bapak Ibu? Dia seorang penghujat, dia seorang penganiaya, dia seorang ganas. Tetapi Allah menjumpai dia. Bahkan dalam kisahnya itu Allah membuat dia buta dalam beberapa waktu lamanya. Dan kemudian dia menyadari bahwa apa yang terjadi padanya adalah tindakan kasih Allah untuk menyelamatkan Paulus, untuk menyelamatkan dia. Allah menyadarkan dia bahwa yang dia lakukan selama ini, sebelum-sebelumnya itu adalah kebodohan, adalah sampah, adalah kesia-siaan. Dia membanggakan dirinya sebagai orang Yahudi, Farisi, yang betul-betul taat dalam hukum Taurat. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia menganggapnya itu sampah. Masa lalunya itu sampah. Dan mengikut Kristus, menjadi pelayan Tuhan, adalah anugerah terbesar, anugerah terindah yang dapat dia dapatkan. Dan semuanya itu tidak dapat tergantikan dengan apapun itu. Hal yang sangat berharga ketika dia mengenal Kristus dan menjadi seorang pelayan yang setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami bangsa Israel dan Rasul Paulus, bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Kita akan mengalami hal yang sama ketika saya dan saudara mulai menyimpang, ketika saya dan saudara mulai keluar dari jalur Tuhan, dari kehendak Tuhan, ketika kita mulai main-main dengan dosa, disitulah Tuhan akan menghajar kita. Disitulah Tuhan akan mengingatkan kita dengan berbagai macam kejadian. Mungkin sakit penyakit, mungkin suatu kecelakaan. Apapun itu Tuhan bisa pakai untuk mengingatkan kita. Kita harus ingat, Bapak Ibu Saudara, dalam Ibrani pasal 12 ayat 6, kita adalah anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak, Tuhan pasti menghajar kita. Sebagai anak yang dikasihi oleh orang tua tidak akan membiarkan kita
untuk terus ada dalam dosa yang membawa kita pada kebinasaan. Dia akan menghajar kita, mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Tuhan, supaya kita kembali lagi mengalami kasih Tuhan. Itu semua untuk kebaikan saya dan Bapak Ibu, untuk kebaikan kita. Sehingga yang perlu kita lakukan Bapak Ibu, kita harus memiliki kepekaan rohani. Kita harus peka. Kita harus punya rasa yang sensitif, bukan sensitif tersinggung ya, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit pecut, bukan yang itu. Tetapi sensitif dalam hal mendengar dan merasakan setiap kehendak Tuhan, setiap teguran Tuhan yang diberikan supaya kita segera sadar dan bertobat. Seperti siapa? Dalam Mazmur 51 itu siapa yang berbicara di dalamnya? Siapa yang menulis karangan Mazmur 51 Bapak Ibu? Siapa? Raja siapa? Raja Daud ya. Bukan Bapak Daud ya. Adakah Bapak Daud? Tapi Raja Daud. Raja keberapa Bapak Ibu? Raja Daud raja keberapa? Raja kedua ya, yang menggantikan Saul. Seperti Daud. Saudara tahu apa dosanya Daud? Dalam konteks Mazmur 51 itu, dia pezina, dia pembunuh, dia penipu. Siapa yang dia sinahi? Batseba, istri Uria. Bayangkan, dia lagi santai-santai di atas soto rumahnya, dia lihat ada cewek mandi. Wow, ternyata itu adalah istri orang. Luar biasa ngeri. Dia sungguh bobrok dan sangat berdosa. Lalu apa yang terjadi? Nabi Nathan menegur dia. Apa respon Daud Bapak Ibu? Apakah dia marah? Apakah dia tersinggung? Apakah dia membela diri? Tidak. Meskipun dia seorang raja, dia punya kuasa untuk menghukum, untuk marah, bahkan membunuh Nabi Nathan. Dia punya kuasa, tapi dia tidak melakukan itu. Dia malah menyadari dosanya. Dia langsung menyadari dosanya. Dia menyesali perbuatannya. Dia datang dengan hati yang hancur, memohon pengampunan kepada Tuhan. Ya Allah, kasihani aku menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkan aku seluruhnya. Terhadap Engkau aku berdosa dan melakukan yang jahat. Daud tidak berdosa kepada manusia, tapi dia berdosa kepada Tuhan. Dan itu kengerian Bapak Ibu. Ketika kita berdosa kepada Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau kepada kita Bapak Ibu Saudara. Sebagai umat Tuhan, ketika kita berdosa, kita langsung datang kepada Dia. Kita harus sadar. Ketika kita mempunyai kesalahan, segeralah datang kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti mengampuni kita. Sebesar apapun dosa dan pelanggaran kita, Dia pasti mengampuni kita. Kalau kita betul-betul sadar dan mau berubah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, jalan mendapatkan kasih Allah tidak lain tidak bukan adalah pertobatan. Dalam bahasa Yunani metanoia. Bapak Ibu pernah dengar kata metanoia? Ada toko namanya metanoia. Bahasa Yunani itu artinya pertobatan. Pertobatan itu perubahan yang terjadi mulai dari dalam diri kita, mulai dari hati, lalu dalam pikiran, lalu kemudian melalui perbuatan kita. Itu harus berubah. Apakah ini gampang Bapak Ibu? Tentu susah. Tidak gampang untuk berubah.
Karena itu saudara, apa yang perlu kita lakukan? Saya dan Bapak Ibu perlu berlutut di hadapan Tuhan. Kita perlu berlutut di hadapan Tuhan untuk memohon belas kasihan kepada Tuhan. Meminta tuntunan Roh Kudus untuk mengubah hati kita. Akui kelemahan kita, supaya Tuhan mengubah hati kita, supaya kita dituntun kepada pertobatan yang sejati. Bapak Ibu lihat betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia menanti kita untuk bertobat. Dia menanti siapa saja, semua orang untuk bertobat, kembali kepadanya. Bahkan dikatakan dalam Injil, luar biasa Bapak Ibu, sorga menanti kita. Sorga menanti setiap orang untuk bertobat. Bahkan di sorga Tuhan, para malaikat merayakan dengan penuh sukacita. Bayangkan pesta di sorga, karena satu orang bertobat, karena satu domba yang tersesat itu kembali kepada Tuhan. Seluruh isi sorga merayakannya, bersorak-sorai, pesta sukacita. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Itulah kasih Tuhan bagi kita semua, bagi setiap orang yang mau bertobat. Karena itu Bapak Ibu, selamat menikmati kasih Tuhan. Jangan lupa bagikan kasih Tuhan itu kepada sesama, dan jangan sia-siakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.